Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Mutiatin Zakiah dengan NIM 1903211000069. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro. Dan kali ini saya akan membahas tentang struktur pemetaan pasar input dan pasar output. Berikut merupakan gambaran poster mengenai struktur pemetaan pasar input dan pasar output. Untuk pasar output sendiri terdiri dari pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, dan pasar persaingan sempurna. Sedangkan pasar input terdiri dari pasar tenaga kerja persaingan sempurna dan pasar tenaga kerja monopoli. Lalu apa yang membedakan antara pasar output dan pasar input? Pasar output adalah pasar yang menjual belikan sebuah produk barang atau jasa sebagai hasil produksi suatu perusahaan. Struktur pasar terbentuk karena adanya perbedaan jumlah penjual dan jumlah pembeli. Struktur pasar juga mampu mempengaruhi perilaku para penjual dan pembeli mengenai perubahan harga barang dan jasa yang terdapat di pasar itu sendiri. Lalu, pasar input adalah pasar yang menyediakan faktor produksi mengenai tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pasar output. 1. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu keadaan pasar di mana hanya ada satu kekuatan atau satu penjual yang dapat menguasai seluruh penawaran, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Di Indonesia, contoh pasar monopoli diantaranya Pertamina yang menguasai produksi dan distribusi minyak bumi dan PLN yang menjadi penyedia utama listrik di Indonesia. Ciri-ciri dari pasar monopoli diantaranya produsen bertindak sebagai price setter, yaitu produsen pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena tidak tersedianya barang substitusi dari barang yang dijual. Yang kedua, hanya terdapat satu penjual. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjual yang lain meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. Yang ketiga, tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. Yang keempat, adanya hambatan perusahaan baru masuk pasar. Nah, hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi yang dimiliki, modal yang besar, dan lain-lain. Dan yang kelima, promosi tidak terlalu diperlukan, karena hanya ada satu penjual dalam pasar tersebut. Berikut merupakan gambar kurva pasar monopoli pada keadaan laba. Nah, garis AR mewakili demand atau permintaan dan garis MR mewakili pendapatan marginal. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa garis MR itu setengah dari garis AR. Nah, sedangkan kurva AC menunjukkan biaya rata-rata dan kurva MC menunjukkan biaya marginal. Biaya marginal ini selalu memotong titik terendah dari AC. Nah, syarat keuntungan maksimal adalah ketika MR sama dengan MC yang ditunjukkan oleh titik B. Apabila titik B tersebut ditarik ke atas dan bertemu dengan garis AR, maka akan menjadi harga. Nah, adanya harga pada keadaan laba itu terjadi apabila titik P2 lebih besar dari titik P1, yaitu daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir tersebut menunjukkan laba maksimum. Pasar yang kedua yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu keadaan pasar di mana terdapat beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran, baik secara independen atau sendiri-sendiri atau secara bekerja sama. Contoh pasar oligopoli antara lain yaitu ada industri motor, industri baja, industri rokok, industri sabun, dan lain-lain. Ciri-ciri dari pasar oligopoli diantaranya 1. Promosi dilakukan secara menerus. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengenalkan produknya kepada para pelanggan.
Yang kedua, produk bersifat homogen dan terdiferensiasi. Contohnya, misalkan sabun mandi dibuat dengan berbagai bentuk dan juga aroma. Terus ada telepon seluler, itu dibuat dengan berbagai macam teknologi dan juga tampilan. Yang ketiga, hanya terdapat sedikit penjual. Yang keempat, sulit memasuki pasar karena banyaknya hambatan. Dibutuhkan modal yang sangat besar untuk dapat bersaing dalam pasar oligopoli, terutama apabila ada perusahaan yang sudah lama kemudian menurunkan harga besar-besaran, sehingga perusahaan baru sulit bertahan. Kemudian, gambar kurva oligopoli tersebut merupakan kurva patah. Keseimbangan perusahaan ditentukan saat garis permintaannya itu patah, berarti MR sama dengan MC. Nah, adanya perubahan biaya produksi tidak berpengaruh pada harga keseimbangan perusahaan. Namun, pengaruh keseimbangan pada pasar oligopoli ditentukan dari kebijakan penurunan harga oleh suatu perusahaan. Nah, kebijakan tersebut akan cenderung diikuti oleh perusahaan yang lain. Namun, hal ini tidak terjadi ketika perusahaan lainnya menaikkan harga barang. Tiap-tiap perusahaan menetapkan kebijakan sendiri-sendiri, dan setiap kebijakan yang dikeluarkan suatu perusahaan akan segera direspon oleh perusahaan lain. Setiap perusahaan yang ada dalam pasar oligopoli berkeyakinan bahwa kebijakan dari suatu perusahaan akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan dari perusahaan tersebut. Pasar yang ketiga yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang terjadi bila dalam suatu pasar terdapat banyak produsen, tetapi ada diferensiasi produk di antara produk-produk yang dihasilkan produsen tersebut. Jadi, model pasar persaingan monopolistik pada dasarnya itu sama dengan pasar persaingan sempurna. Hanya saja, dalam pasar monopolistik itu diperkenalkan adanya diferensiasi produk, sehingga produk yang dihasilkan itu bersifat heterogen atau beragam. Ciri-ciri dari pasar monopolistik yaitu 1. Terdapat banyak perusahaan. Dalam pasar monopolistik memang mempunyai banyak produsen, namun tidak ada produsen yang mempunyai skala produksi yang lebih besar daripada produsen lainnya. Yang kedua, produsen mempunyai sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Jadi di pasar ini, harga terbentuk berdasarkan dari mekanisme pasar. Oleh karena itu, dalam pasar monopolistik bisa mempengaruhi harga walaupun tidak sebesar pasar oligopoli, namun pasar monopoli. Yang ketiga, komoditas yang dihasilkan berbeda karakteristik. Nah, pada pasar ini, produk yang dihasilkan itu cenderung sama, namun banyak perbedaan, khususnya dengan produk lain, seperti misalkan cara pengemasan, bentuk, dan lain-lain. Yang keempat, persaingan promosi sangat aktif. Dalam pasar monopolistik, suatu produsen itu harus dapat menciptakan citra yang baik di mata konsumen, sehingga menimbulkan fanatisme terhadap produk. Jadi, adanya iklan atau promosi itu sangat berperan penting dalam meraih dan mempertahankan banyak konsumen. Nah, ini merupakan gambaran dari kurva pasar monopolistik. Dalam pasar monopolistik terdapat banyak produsen, maka akan menyebabkan barang yang dijual di pasar itu sifatnya elastis. Nah, elastis tersebut menyebabkan kurva permintaannya itu landai, ditunjukkan dengan D atau demand. Selain itu, terdapat juga kurva MR. Nah, kurva MR itu ditunjukkan yaitu setengahnya dari D atau demand. Nah, selanjutnya kurva monopoli juga membutuhkan MC untuk mengetahui produsen itu sudah berproduksi pada titik yang mana. Untuk mengetahui produsen berproduksi sampai ke titik yang mana, maka MC harus berpotongan dengan garis MR. Nah, dari perpotongan tersebut maka terbentuklah titik Q atau garis putus-putus ke bawah. Untuk mengetahui besarnya harga atau P, maka titik Q itu ditarik ke atas sehingga membentuk titik A. Kemudian dari titik A tersebut ditarik ke samping kiri sehingga membentuk P atau harga.
Nah, garis AC digunakan untuk mengetahui total cost, sehingga diketahui total cost-nya yaitu terdapat pada titik B, sehingga terbentuk wilayah TC atau total cost yaitu A, B, C, dan P. Pasar yang keempat yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat mobilitas sempurna dari sumber daya, serta adanya pengetahuan yang sempurna baik dari pembeli ataupun dari penjual, sehingga kekuatan permintaan dan penawaran itu dapat dengan bebas bergerak. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna diantaranya 1. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Penjual dan pembeli itu tidak bisa mempengaruhi kondisi pasar secara keseluruhan, karena mekanisme pasar itu yang menentukan harga melalui interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran di masyarakat. Yang kedua, barang bersifat homogen. Nah, dalam pasar persaingan sempurna berlaku aturan untuk menjual produk yang sama atau identik, sehingga pembeli itu akan merasa sulit untuk membedakan antara produk dari produsen satu dengan produsen yang lain. Yang ketiga, pelaku pasar memiliki informasi sempurna tentang kondisi pasar. Baik dari penjual maupun pembeli itu memiliki pengetahuan yang sama dan jelas terkait dengan keadaan yang terjadi dalam pasar, sehingga adanya informasi yang jelas ini meningkatkan seluruh transaksi dalam pasar tanpa adanya unsur penipuan. Dan ciri yang kelima yaitu harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan juga penawaran. Di sebelah kiri terdapat kurva keseimbangan keuntungan maksimal. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, MR atau demand itu berbentuk horizontal karena penjual berperan sebagai price taker atau pengikut. Kemudian kurva AC dalam keadaan laba itu titik lengkungnya berada di bawah demand. Nah, kurva MC selalu memotong titik terendah dari AC. Syarat keuntungan maksimal adalah ketika MC sama dengan MR. Jadi letak keuntungan atau laba maksimumnya itu berada di titik D. Sedangkan titik H itu menunjukkan break even point atau biasa disebut dengan titik impas. Nah, kurva sebelah kanan merupakan kurva keseimbangan kerugian maksimal. Dalam keadaan rugi, kurva AC berada di atas garis demand dan MC memotong titik terendah dari AC. Untuk menentukan daerah kerugiannya, maka syaratnya yaitu MR sama dengan MC sehingga menghasilkan titik D. Nah, jadi kerugiannya itu berada pada daerah Kemudian saya AD, akan membahas JK. tentang pasar input. Yang pertama, pasar tenaga kerja PPS. Jadi dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna, tenaga kerja itu menawarkan jasanya secara perseorangan dan cenderung bersikap individual atau bekerja secara sendiri-sendiri. Nah, diketahui dari kurva tersebut, garis vertikal itu menunjukkan upah dan garis yang horizontal itu menunjukkan tenaga kerja. Sedangkan garis yang miring itu menunjukkan penawaran dari tenaga kerja. Nah, penawaran dari tenaga kerja itu sendiri diisi oleh tenaga kerja yang memang benar-benar mau untuk bekerja. Dalam kurva tersebut dijelaskan apabila upah yang ditawarkan itu naik, maka quantity supply tenaga kerja itu juga akan bertambah. Sebaliknya, jika upah yang ditawarkan itu menurun, maka quantity supply dari tenaga kerja itu juga menurun. Kemudian yang kedua yaitu pasar input mengenai pasar tenaga kerja monopoli. Dalam pasar tenaga kerja monopoli, tenaga kerja itu bersatu membentuk serikat pekerja sehingga pekerja itu mempunyai wadah untuk menampung aspirasi-aspirasinya. Nah, kurva tersebut itu menunjukkan jika serikat pekerja bertujuan memaksimumkan kesempatan kerja, maka pekerja juga harus bersedia menerima upah sebesar WP dengan kesempatan kerja itu sebesar LP. Namun jika tujuan tenaga kerja itu memaksimumkan upah, maka serikat pekerja meminta upah setinggi WM dengan konsekuensi kesempatan kerja hanya sebanyak LM.
Kemudian, jika tujuannya memaksimumkan penerimaan, maka upah yang diminta setinggi WK dengan kesempatan kerja sebesar LK. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai pemetaan pasar input dan pasar output. Apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.